Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Para pemirsa sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah, dan pada kali ini kita masuk ke dalam bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Khamis. Al-imanu billahi wal yawmil akhiri yaj'alul mu'mina mulzaman bi ahkami syar'i indal qiyami bi ayyi amalin minal a'mal sirran kana aw alaniyatan khawfan min adabi jahannama wa raja'an ni'amallahi fil jannati wa ridahu. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada yaumul akhir itu niscaya menjadikan seorang mukmin terikat dengan hukum-hukum syara pada saat dia melakukan amalan apapun, baik secara tersembunyi maupun terang-terang. Mengapa seperti itu? Karena dia takut akan azab jahanam dan berharap nikmat Allah Subhanahu wa taala di surganya dan juga berharap ridhonya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana dengan akalnya manusia akan sampai kepada keimanan. Hatta keimanan terhadap hal-hal yang gaib, yang tidak terjangkau oleh panca inderanya. Karena hal-hal yang gaib itu dikabarkan oleh Al-Quran, dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau. Nah, lalu kemudian apakah apakah keimanan itu sekedar berhenti pada keimanan begitu saja? Tentu saja tidak. Ketika seorang mukmin meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamah akan menghisab, meminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatannya yang dilakukan selama di dunia, tentu orang yang beriman tadi itu akan senantiasa merasa terikat dengan aturan-aturan hukum syara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan balasannya di surga untuk amal-amalan yang sesuai dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Dan digiringlah orang-orang kafir itu ke neraka jahanam secara berombong-rombongan. Hingga ketika mereka mendatanginya, pintu-pintunya dibuka. Pintu-pintu jahanam itu dibuka ketika mereka mendatangi.
Dan berkatalah penjaga jahanam itu, belum datangkah kepada kalian para rasul dari kalangan kalian sendiri yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan kepada kalian pertemuan kalian dengan hari ini. Mereka mengatakan, bala, benar, sudah datang. Sudah dibacakan kepada kami ayat-ayat Rabb kami. Para rasul telah memperingatkan kami akan hari ini. Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Akan tetapi telah tertetapkan kalimatul adab untuk orang-orang kafir. Maka kemudian dikatakan kepada mereka, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian ke neraka jahanam, kekal di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyombongkan diri terhadap peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh para rasul. Nah, para pemirsa sekalian, kalau orang mengimani Al-Qur'an, mengimani hari akhir, mengimani ayat-ayat seperti ini, tentu mereka tidak akan sembarangan di dalam berbuat, melakukan suatu amal. Mereka akan merasa terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan pikirkan perbuatan ini nanti kira-kira di akhirat akan berdampak baik atau berdampak buruk. Jangan sampai kemudian mereka melakukan suatu amal yang ujungnya adalah neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu ayat-ayat ancaman. Jadi betapa mengerikannya ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Dikiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka. Nah, orang-orang yang bertakwa berarti orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Dikiring ilal jannati kepada surga zumara secara berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Hingga ketika mereka itu datang kepada surga itu dan pintu-pintu surga dalam keadaan terbuka. Kalimat ini luar biasa para pemirsa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah kalimat syarat hingga ketika mereka datang ke dalam kepadanya, kepada surga, dan pintu-pintunya dalam keadaan terbuka, lalu enggak ada jawabnya. Ada syarat tapi tidak ada jawabnya. Misalnya diceritakan misalnya diceritakan mereka akan melihat apa, itu enggak, di sini enggak diceritakan. Nah, ini kalau menurut Abu Ya Al-Maliki Al-Hasani, Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, menunjukkan bahwa kenikmatan-kenikmatan yang mereka lihat nanti ketika mereka datang secara berombong-rombongan itu sampai di surga, kenikmatan-kenikmatannya itu tidak bisa terlukiskan,
oleh kata-kata. Jadi manusia disuruh membayangkan sendiri apa kira-kira yang akan mereka lihat di sana, dan itu pun bayangan itu pun tidak akan mampu untuk menggambarkan kenikmatan aslinya nanti di sana. Masya Allah. Betapa ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang seharusnya diperjuangkan oleh setiap orang-orang yang memiliki akal. Lalu lanjutan ayatnya, wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka penjaga surga itu dengan kalimat-kalimat kedamaian. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian. Selamat, selamat, Masya Allah. Ya. Masuklah kalian ke dalam surga itu dalam keadaan kekal, abadi selama-lamanya. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Dan mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka itu, menyatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah sadaqana wa'dah, yang telah menetapi kepada kami, memenuhi kepada kami janjinya, dan mewariskan kepada kami tanah, tanah di surga ini. Natabawwa'u minal jannah haitsu nasya, yang kami tempati, yang kami tinggali di surga sekehendak kami. Fa ni'ma ajrul amilin, maka betapa nikmatnya pahala untuk orang-orang yang beramal kebaikan. Nah, begitulah para pemirsa, maka semestinya orang yang telah menyatakan mengimani rukun iman, ya, yang termasuk di dalamnya adalah iman kepada hari akhir, yang di dalamnya ada surga dan neraka, semestinya keimanan itu akan mendorong mereka untuk senantiasa terikat dengan hukum-hukum syara dalam perbuatan. Tidak merasa bebas berbuat, tetapi terikat, tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sebuah hadis an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga orang, bukan tiga orang, tetapi ada tiga perkara. Man kunna fihi, yang mana jika tiga perkara itu ada di dalam diri orang tertentu, orang tadi, maka wajada halawatal iman. Orang itu akan mendapatkan manisnya keimanan. Ada tiga perkara yang harus ada di dalam dada seseorang agar orang itu bisa merasakan manisnya keimanan. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu bahwasanya Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Selain Allah dan Rasulnya. Ya, bisa jadi itu adalah tanah airnya, bisa jadi itu adalah nenek moyangnya, bisa jadi itu apalah yang selain Allah dan Rasul. Termasuk bahkan dirinya sendiri. Termasuk juga pasangannya, orang tuanya, anak-anaknya. Orang yang sudah bisa menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada yang selain keduanya, maka orang inilah yang akan bisa merasakan manisnya iman. Itu salah satunya ya, salah satu dari tiga unsur yang harus ada pada diri seseorang. Nah, yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia ini tidak mencintai seorang pun kecuali dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai orang itu karena orang itu beriman kepada Allah, karena orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Dia tidak mau kembali kepada kekufuran, kembali kepada keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, orang yang sudah bisa merasakan manisnya iman, maka dia akan bisa menahan
segala macam penderitaan di jalan keimanannya itu. Dia mengimani Allah dan Rasul-Nya, membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, dia tunduk kepada perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, maka apapun yang menghalanginya, yang mengancamnya, yang kemudian uh, bahkan berusaha mencelakainya, itu tidak akan terlalu dirasa karena dia sudah merasakan manisnya keimanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa merasakan manisnya keimanan. Amin Allahumma. Kemudian hadis yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rajul Bukhari rahimahullahu taala fi sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan, yang enggak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Siapa orang-orang yang enggan masuk surga itu ya Rasul? Kok aneh? Maka Rasulullah menyatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, taat kepada aturan-aturanku, maka orang ini dakhalal jannah, masuk surga. Dan sebaliknya, waman asani, siapa yang mendurhakaiku, tidak mau tunduk kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa aturan-aturan hidup, dia memilih aturan-aturan yang lain, faqad aba, maka orang itu sesungguhnya enggan masuk surga. Wa na'udzubillahi min dzalik. Demikian para pemirsa sekalian, bab kelima dari kitab Al-Kawakib Al-Lama, yaitu tentang bagaimana iman kepada Allah dan hari akhir mestinya menjadikan seorang mukmin terikat dengan hukum-hukum syarak ketika melakukan perbuatan apapun dalam kehidupannya, baik dalam keadaan dia itu sendirian maupun terang-terangan. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan nikmat surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.